Ya memang kalau sebelum sakit ini sehat-sehat aja kan, sehat gitu, tahu nggak ada gejala. ya itu nggak ada gejala apa-apa, tahu Kabar kurang mengenakan dari Abdul Hamid atau yang dikenal sebagai Pak Oga yang merupakan pengisi suara dari Pak Oga dalam cerita Si Unyil. Pak Oga yang telah memasuki usia 74 tahun tersebut sedang mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak sejak 3 bulan lalu hingga menyebabkan dirinya kesulitan saat berbicara. Iya sekarang sakit tapi kemarin berapa lama ya masih masih bisa kemarin masih ikat suara Amandar apa? Iya masa ketemu masih ditaruhin masih Pak Oga, Pak Loma, Pak Oga, Pak Laman, Pak Oga gitu. kesulitan ngomong. Yang paling ini yang ngomong itu, cuman dia lebih shock lagi karena kesulitan ngomong, jadi nggak bisa mencari, nggak bisa dubbing lagi. Dia gejala apa-apa, dia cuma langsung nggak bisa menggunakan HP itu, dia mau isi suara, terus dia bilang HP rusak gitu aja. Dia demam, saya bawa ke rumah sebelum sakit ini, dia malah jarang bisa mama. Tapi yang kemarin ke rumah sakit, dia ada penyumbatan kepala sama kolesterol. Ini sekarang udah ada perubahan, sudah bisa jalan sendiri walaupun dia nggak fokus gitu. Jadi kalau ada apa ya ditubruk gitu. Tapi masih bisa jalan, mandi, dia bisa mandi sendiri, tapi gayungnya kan kadang-kadang dibawa gitu. Di mana ini nyimpen gayung? Kalau diagnosa dari dokter, dari rumah sakit ya penyumbatan gitu. Cuman kan kita nih nggak tahu apa ya kok begini jadi sakitnya itu, nggak bisa ngomong, terus pemarah gitu. Karena mungkin karena kita nggak nyambung, dia malah terus dia kalau kayak makan keinginan ya seperti kayak makan nggak bisa sendiri. Terus kamar mandi, tapi sekarang kadang-kadang makan bisa cuma berantakan gitu. Itu belum ada ya. Nah jadi kemarin cuma dirawat aja, seminggu kurang lebih, pulang ya ala kadarnya saya semampu saya ke mana Sinse itu pengobatan gitu aja. Ini bekam sama apa? Untuk Dirawat jalan paling kalau misalkan yang bisa dipanggil kayak apa ya di telepon, tapi kalau untuk sekarang jalan ini dia nggak kuat jalan kalau untuk jauh. Makanya saat ini baru kali ini dia tuh duduk lama di sini karena nerima tamu itu. Kemarin nggak ada, nggak ada terima nggak ada duduk. Ya memang kalau sebelum sakit ini sehat-sehat aja kan, sehat gitu, tahu Nggak ada gejala. ya itu nggak ada gejala apa-apa, tahu Sayangnya pengobatan yang dijalani Pak Oga cukup mengalami kendala akibat keterbatasan biaya yang dimilikinya. Hal itu pun akhirnya membuat Pak Oga dan keluarga pun memutuskan berobat secara alternatif. Tak hanya itu, ketidakpuasan Pak Oga terhadap pengobatan yang telah dijalaninya lantaran tetap tak bisa berbicara seperti sedia kala lagi menjadi alasan lain Pak Oga tak ingin kembali berobat ke rumah sakit. Pasalnya, sebagai seorang pengisi suara menjadi modal utama dalam pekerjaannya. Dan mengalami kehilangan suara membuat Pak Oga turut kehilangan pekerjaannya hingga merasakan keterpurukan akibat hal tersebut. Waktu pas sakit pertama dibawa ke rumah sakit itu kan dokter harusnya dirawat, tapi Pak Oga menguatkan
udah nggak usah dirawat, apa, BPJS kita mati gitu, nanti kalau umum mahal gitu, nggak ada uang, dia bilang gitu. Akhirnya itu nggak dirawat. Mungkin kalau saat itu BPJS-nya aktif, ya mungkin dirawat. Tapi akhirnya dibawa pulang. Nah, dia juga udah ngajak lagi ke dokter, tapi tunggu dulu sampai BPJS-nya dibayar gitu kan. Belum sempet BPJS-nya diurus 2 hari mungkin dia udah kumat lagi, pingsan, saya bawa ke rumah sakit. Jadi Pak Oga dirawat, saya ngurus BPJS-nya diaktifin lagi. Dan uangnya memang 3 tahun ya. Kalau memang nggak dibayar untuk kesini apa namanya BPJS-nya, karena memang nggak cukup. Bukan berarti dari sana nggak cukup, dari terlalu cukup mungkin. Ya karena memang ya cukup gitu. Saya insya Allah sih kalau memang dia dipaksakan, kalau ke rumah sakit kan sekarang sudah nggak ada beban untuk BPJS karena udah aktif ya. Ya untuk sementara saya pengen mencari dan tanya-tanya berobat kemana, maksudnya yang alternatif. Ya. Dan sekarang ini bukannya malas, kepengennya itu dia ke dokter baru, pulangnya dia bisa ngomong gitu. Jadi ke alternatif berobat nih, terus pulangnya bisa ngomong. Kalau enggak, ya udah nggak mau balik lagi gitu, enggak. Karena dia berobat itu pengen cepat ngomong, kok nggak ngomong, ya udah nggak kembali lagi ke itu. Tapi setelah Lebaran, sebelum Lebaran itu nggak ada yang diminum obatnya. Pas masih ada sisa dari Sinse, nggak mau minum karena katanya tetap nggak bisa ngomong gitu. Terus mau pindah lagi ke ini ya memang saat ini ya terbentur juga. Udahlah, dia juga udah nggak mau juga gitu kan, kadang-kadang. Tapi mungkin kalau saya ada dana yang cukup, yuk kita kesini yuk pasti gitu. Karena waktu pulang dari rumah sakit itu biasanya kan kita nanya ya makannya apa, tantangannya, ini saya nggak ada karena Pak Oga itu udah ngamuk dari rumah sakit, minta cepat pulang. Jadi kayak apa sih, ini cabut-cabutin apa, infus semua dicabut-cabutin, dia minta pulang teriak-teriak. Karena mungkin beberapa hari ini kok ngomongnya nggak ada gitu, nggak ada perubahan. Sampai kemarin pun dia masih, jadi pekerjaannya hilang itu setelah nggak ada suara. Jadi selama 11 tahun ke ini dia semangat karena dia tanggung jawabnya besar kayak gitu. Ya ada cucu-cucunya gitu kan, terus ke rumah tangga juga. Makanya dia sekarang ini dia agak-agak terpuruk gitu. Terpuruknya itu dia suara nggak ada, suara hilang, pekerjaan hilang. Meski hingga kini tak ada teman seniman yang menjenguknya, namun Pak Oga sempat mendapat bantuan dari 2 temannya, yakni Ate Cancer serta keluarga almarhum Pak Raden yang juga merupakan pengisi suara dalam cerita si Unyil seperti dirinya. Tak hanya itu, bantuan pun sempat datang dari orang yang tak dikenal dengan membawa ambulans untuk mengantar Pak Oga ke rumah sakit. Kalau menjenguk nggak ada, tapi kalau bantuan alhamdulillah dari keluarga Pak Raden, dia kemarin ini telepon. Saya transfer untuk Pak Oga. Terus dari Ate Cancer, alhamdulillah ini untuk beli buat Pak Oga gitu. Tapi kalau untuk menjenguk ke sini karena Ate Cancernya juga sakit sama gitu kan, ya mungkin belum bisa ke sini. Tapi dia sering telepon. Terus sama keluarga Pak Raden juga kan, kakaknya yang telepon itu nggak mungkin di sini kan jauh. Kalau sekarang ini ya alhamdulillah kalau buat mencukupi kebutuhan makan untuk dia aja ya, kemauan gitu ya, sudah alhamdulillah. Karena sekarang ini udah nggak ada penghasilan lagi selain dari saudara, dari anak gitu.
sama kadang-kadang teman gitu. Ini akhir ini untuk beli nasi padang gitu, ada. Tapi kayak tadi itu ada tamu dari Bandung. Dia telepon, mungkin dia lihat dari berita media ya. Dia langsung katanya saya bisa sampai Purwakarta, tapi saya bawa ambulan. Pak Oga masih nggak mau ke dokter ya gitu. Betul-betul dia bawa ambulan ke sini. Dia mau ngajak Pak Oga ke rumah sakit. Nggak mau, nanti ngoeng-ngoeng kan waktu dia bilang ya, enggak nanti ngoeng-ngoeng gitu, bunyi gitu kan. Karena waktu yang pas sakit kedua itu kan dibawa ambulan gitu kan. Saya nggak tahu itu pen Atau becak dia enak, nggak enak, enakan nggak di sana, di sini. Iya nanti bengong, ya bengong, nggak gitu. Enakan di mungkin sini. ya betah karena di Nama Pak Ogah cukup dikenal masyarakat luas saat Si Unyil tayang tahun 1981 hingga 1993 lantaran menjadi film seri anak yang sangat digandrungi pada masa itu. Bahkan sosok Pak Ogah pun sangat mudah dikenali lantaran kepala botak serta jargon andalannya yang sangat terkenal yakni cepek dulu dong. Meski kesulitan berbicara, namun ingatan Pak Ogah cukup kuat. Ia pun masih mengingat beberapa teman lamanya yang juga menjadi pengisi suara dari sejumlah karakter dalam cerita Si Unyil. Dia nggak kenal lagi saya siapa. kemarin aja ke Bu Ati Kanser, kan udah lama gak ketemu. Kenal. Oh kenal. Mungkin karena kalau dia udah melekat kali gitu ya di ini kan karena sekian puluh tahun kan. Aduh, kangen terus, pengen terus. Yang jelas kan kalau ngemeng nggak apa ngomong aja kan orang nggak bisa. Nanti nggak ada lagi duit uangnya gitu kan. Nah, kalau nggak ada duit lagi. Capai dulu dong. Nanti kalau mau dikasih uang, mau dikasih uangnya, capai dulu dong. Oh nggak ada lagi, yang mana udah habis ya. Habis. Asma, tinggal ST Acer. Oh teman-teman Unyil udah nggak ada lagi. Yang aneh-aneh unyinya habis. Raden Yang baru-baru jadi yang baru yang ada Maksudnya yang baru nggak nengok gitu, tapi yang lama juga udah habis. yang masih lamba ada satu jadi si Enggeng. Ya Enggeng, Guru Pak Ujil si itu Ati Kanser, Adi Ansel Melani, Sepansir masih, yang lain sudah habis. Unyil ada kemarin ada. Jadi apa? Bukan Unyil yang baru, Unyil yang lama. Oh bukan suara. Ya, sedih melihat anak-anak sekarang. Nggak ada yang bisa, yang anak-anak zaman. Sekarang masa zamannya zaman lain sekarang. Tapi masih lagu lagi supaya masih laku. Maksudnya nggak ada film cerita yang mendidik gitu, sedih gitu. Yang zaman sekarang nggak ada namanya sembuh, cepat sembuh. harapannya ya bapak kan seniman senior ya. Ya berharap ya ada buat ke rekan-rekan senior artis yang lain ada rasa kepeduliannya lah sama artis senior kayak bapak kayak gini. Kalau dari sedang kayak sakit atau tertimpa musibah, ada kepeduliannya sedikit lah, dari itu lewat telepon, dari itu berkunjungan, kenapa itu aja Supportnya.